Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansari Syahbani dengan NIM 2024 15791. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu proyek saya membuat klasifikasi tingkat obesitas, dimana ini saya kelanjutan dari proyek BPS kemarin, dan saya tidak membuat proyek baru. Dan di sini saya memilih untuk optimisasi dan juga mendeploy proyek tersebut ke sebuah internet supaya bisa diakses secara online. Adapun ini adalah notebooknya. Untuk nomor 1 yaitu problem farming, studi, literatur, dan definisi outcome. Untuk poin 1.1 problem farmingnya yaitu obesitas merupakan permasalahan kesehatan global yang berdampak langsung pada kualitas hidup. Prediksi dini tingkat obesitas berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisik dapat menjadi dasar intervensi preventif. Masalahnya yaitu klasifikasi tingkat obesitas ke 7 kategori, yaitu yang pertama infusion weight, normal weight, overweight level 1 sampai 2, dan juga obesity tipe 1 sampai 3. Berdasarkan 16 fitur demografis, kebiasaan makan, dan aktivitas fisik. Mengapa saya menggunakan supervised classification bukan regresi atau clustering? Untuk bagian kriteria, yang pertama ada labelnya tersedia, dan juga target discrete dan bernama, tujuan prediksi kelas, dan evaluasi standar. Ini sudah jelas labelnya tersedia karena kan untuk regresi itu dia adalah klasifikasi yang hasilnya itu berupa angka, sedangkan di sini saya tidak menggunakan sebuah hasil yang menghasilkan angka, tetapi menghasilkan sebuah label. Lalu untuk poin 1.2 mini state of the art, jurnal internasional 2024 sampai 2026. Nah, di sini saya mengambil 3 jurnal yang pastinya dari indeks Scopus V1 dan V2. Untuk jurnal yang pertama ini dia sudah terindeks Scopus V1, sedangkan untuk jurnal yang kedua dan ketiga ini dia indeks Scopus V2. Lalu lanjut untuk poin 1.3 yaitu derivasi metode optimalisasi. Yang pertama adalah hyperparameter tuning menggunakan gate search CV, yang kedua ada static default cross validation, yang ketiga feature selection menggunakan extra trace importance, yang keempat class imbalance handling, yang kelima ada perbandingan ensemble dan 11 model. Lalu untuk poin 1.4 batasan etika dan privasi data, aspeknya anonimisasi, implementasi dataset UGI bersifat publik dan anonim. Di dataset tersebut diakses secara publik dan anonim. Potensi leakage, back and weight BME didokumentasikan eksplisit. Jadi nomor soal 2, pembatasan prediksi output aplikasi decision support bukan diagnosis medis final. Karangan keputusan tunggal, disclaimer etis di setiap output prediksi, limit dan radio. Data sintetis 77% sintetis smooth dan survei Colombia, Peru, Meksiko. Lanjut untuk soal yang nomor 2 yaitu audit dataset, pre-processing, dan desain data pipeline. Ini sebelum melakukan optimisasi pastinya melakukan sebuah audit dataset, pre-processing, dan desain data pipeline. Ini adalah untuk audit datasetnya. Nah, ini data mentahnya terdiri dari kolom gender yang bertipe data objek, lalu ada age, bertipe data float, dan seterusnya. Nah, lalu di sini dicek apakah ada missing value, ternyata tidak ada missing value. Lalu duplikat, jumlah baris duplikat 24, tidak ada. Distribusi target. Di sini ada obesity tipe 1 itu ada sebanyak 351,
Untuk opacity 33 ada sebanyak 324 dan seterusnya. Di sini juga ada outlier numeric edge ini dan seterusnya. Lalu dianalisis untuk potensi data leak edge atau data yang bocor. Di sini terdapat untuk sendiri 13, untuk minnya maxnya 19 dan minnya 17,4. Untuk temuannya, hidden rate hampir deterministik terhadap target diturunkan dari BNI dan dikomunikasikan sebagai jalan transparansi itu tetap dipakai sesuai dataset public standar. Lalu di sini terdapat sebuah grafik diagram batang dan juga ini ada box plot untuk outlier-nya. Ini untuk distribusi kelas targetnya, di sini untuk outlier-nya. Lanjut untuk pipeline preprocessing-nya, ini pertama draft duplikat 24 baris identik data leakage saat split. Ada binary encoding dari yang not yes not female jadi 0 dan 0 atau 1 menggunakan kategori biner. Cardinal encoder juga menggunakan ini dan seterusnya. Di sini dataset dimuat dari folder saya. Di sini hapus 24 duplikat, terdeteksi 24 duplikat lalu dihapus dan hasilnya menjadi 2087 baris. Lalu di binary encoding dari gender, family, raspberry, vav, smoke dan SDG dan seterusnya. Lalu data yang sudah bersih langsung disimpan ke folder ini. Nah, di sini ada pun tabel ringkasan before dan after processing. Dari baris ini sebelumnya adalah 2111, sesudah preprocessing menjadi 2087. Untuk kolomnya sebelumnya 17, sesudah preprocessing menjadi 20. Missing value-nya tetap karena yang pada saat kita audit tadi tidak terdapat missing value. Lalu duplikatnya sebelumnya 24, sesudahnya 20. Dan ini untuk tabelnya, tabel before dan afternya. Ini adalah grafik box plotnya. Lanjut untuk soal nomor 3 yaitu baseline, KNN, naif bias dan SVM. Karena untuk modelnya yang wajib itu ada 3 yaitu base KNN, naif bias dan SVM. Model KNN dengan akurasi 0,8, precisionnya juga 0,8, recall 0,8, F1-nya 0,7, F1 makronya 0,79, balance ACC-nya 0,8. Berhasil di training dengan waktu sekitar 0,6 milisecond. Lalu selanjutnya ada naif bias dengan akurasi yang tidak terlalu tinggi yaitu 0,5, yang precisionnya 0,4 dan recall-nya 0,5, F1 weight-nya 0,4, F1 makronya 0,4, balance ACC-nya 0,5, waktu trainingnya 18,8 milisecond. Untuk SVM yaitu ada akurasi dengan skor 0,85, precisionnya 0,85, recall-nya 0,85, F1-nya 0,85, F1 makro 0,85, balance 0,85, dan untuk waktu trainingnya yaitu 407,3 milisecond. Dan ini adalah grafik dari ketiga model tersebut. Lalu di sini terdapat sebuah ringkasannya yaitu KNN dengan precision 0,7, nah totalnya 0,9, 0,84 dan skor 53, kompresi di function weight-nya.
Lanjut untuk knife biasnya dengan precision 0,5, recall 0,96 dan advance score-nya 0,6, support-nya 53. Lanjut untuk soal nomor 4, yaitu optimasi perbandingan model dan analisis eksperimen. Gunakan hyperparameter tuning, grid SV scoring, lalu yang kedua ada stratified GV, lalu yang ketiga ada filter selection, dan nomor 4 class imbalance handling untuk menerima perbandingan 11 model. Karena sebelumnya pada saat tersebut saya menggunakan 8 model dan untuk yang wajibnya itu 3. Sini grid search KNN, test parametrics Manhattan and Nico 5 with distance. Model untuk KNN stack baseline akurasinya 0,8, F1 makronya 0,7, untuk balancer ACC-nya 0,8. Sini bisa dilihat bahwa yang tertinggi itu ada pada SVM yang sudah dioptimasi atau yang sudah dioptimasi. Lalu untuk uji stabilitas KNN untuk minnya ada di 0,86, standar deviasinya 0,01, knife base-nya minnya 0,5, standar deviasinya 0,1, SVM-nya dengan min 0,96, standar deviasinya 0,00. Sini juga terlihat bahwasannya SVM itu unggul, yaitu 0,96. Ini ada diagram untuk filter importance. Ini terdapat rasio plus max min 1,31 relatif seimbang, kurang dari 2,5. SVM tanpa plus weight menghasilkan 0,96, SVM plus weight lens 0,96. Ini untuk kesimpulannya Taylor tidak signifikan, kurang dari 0,05. Plus weight tidak diterapkan sebagai default. Lalu untuk strategi yang kelima, perbandingan 11 model dari model yang sudah kita optimasi tadi, lalu kita bandingkan dengan 8 model yang sudah kita lakukan pada proyek BTS kemarin. Sini bisa dilihat bahwasannya untuk yang pertama itu ada leg GPN, ini masih unggul dengan akurasi 0,96, F1 makronya 0,96 dan balance up ACC-nya 0,96. Lalu ada GPOS 0,96 dan yang ketiga ada SVM yang sudah dioptimasi yaitu dengan skor 0,95. Sini terdapat diagram perbandingan 11 model dan juga baseline versus optimize. Sini bisa dilihat bahwasannya pada diagram oranye ini adalah baseline-nya sudah dioptimasi, dia grafiknya naik. Lalu di sini ada error analisis. Lihat bahwa ada grafik confusion metric. Lalu ada pola selamat banyak itu dan juga diprediksi normal weight, infusion weight 8, overweight level 1, overweight level 2, 6, dan seterusnya. Ini adalah kesimpulan model yang terbaik. Model yang wajib itu yang terbaik ada di SVM yang sudah dioptimasi dengan F1 makro 0,96, CV STT 0,08. Sedangkan model overall itu yang terbaik ada pada leg GPM F1 makro 0,96, delta versus SVM 0,02 tidak signifikan di SVM untuk deployment. Lalu di sini ada aplikasi UI UX untuk akhir dan
saja. Ini ada diagramnya, diagram untuk model yang wajibnya yaitu KKNN, KFPS, dan SWN. Ini saya menggunakan upstream rate. Sebenarnya saya hanya menggunakan upstream rate saja. Lalu untuk cara menjalankannya yaitu ada di pip install main.r itu txt ini kita install saja pada terminal. Nah, sudah diinstal, langkah selanjutnya adalah membuka streamlit ini pada localhost atau pada komputer lokal. Kita terminal. Nah, pada streamlit ini dia akan otomatis menuju ke browsernya setelah kita ketik di terminal tadi. Lalu untuk yang selanjutnya saya juga mengintegrasikan sebuah web sederhana seperti ini. Nah, di sini kan ada file index.html. Ini berisi web sederhana yang nantinya terisi dengan API fast API ini, lalu dibuat online supaya bisa diakses lewat internet. Nah, di sini saya deploy untuk fast API-nya itu di render dashboard. Nah, di sini saya upload untuk API-nya di situs render dashboard ini, di render ini. Lalu untuk deploy websitenya atau index HTML-nya saya deploy di Vercel. Sini saya menggunakan yang gratis saja, dan setelah berhasil, ini untuk hasil dari HTML yang tadi. Ini pun bisa diuji jenis kelamin laki-laki, untuk usianya 25, berat badan 300, kita makan juga hidup. Ini langsung diprediksi saja. Ini ditunggu sampai proses dengan AI nya berhasil. Nah, setelah berhasil maka akan menghasilkan sebuah prediksi yaitu obesitas tingkat 3 atau ekstrim. Di sini juga terdapat saran dan rekomendasi. Di sini bisa dilihat model memprediksi obesitas tipe 3. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.